Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari PAI B2. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan saya semester 3 dengan dosen pengapung Pak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan, idealisme, dan realisme. Filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi itu adalah ide. Karena pandangan yang idealis, itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Secara logika, idealisme dan realisme tidak bisa bertentangan. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayangan-bayangan yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebut ide atau gagasan. Filosofi tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama, Plato. Menurut Cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap. Sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan mengenai kebenaran tertinggi dengan doktrin yang dikenal dengan istilah ide. Plato mengemukakan bahwa dunia ini tetap dan jenisnya itu satu, sedangkan ide tertinggi adalah kebaikan. Yang kedua, Immanuel Kant. Ia menyebut filsafat idealis adalah idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai pemiliknya sendiri, melainkan dengan demikian ruang dan waktu yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk mengembangkan intuisi kita. Konsep filsafat idealisme yang pertama adalah metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh atau komprehensif. Sedangkan filsafat realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan keduniaan lainan dari filsafat idealisme. Yang dimaksud dengan kedunia lainnya adalah filsafat realisme adalah lawan dari filsafat idealisme. Pandangan realisme bahwa objek-objek indera merupakan hal yang nyata dan berada sendiri tanpa bersandar pada pengetahuan yang lain atau kesadaran akal. Dalam filsafat pendidikan, realisme mendefinisikan dirinya sebagai aliran filsafat pendidikan dalam tiga kategori. Yang pertama adalah konsep metafisika, yang kedua konsep epistemologi, ketiga konsepsi aksiologi realisme. Pemikiran tokoh filsafat pendidikan. Yang pertama adalah filsafat Aristoteles. Konsep pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, ketika masih belajar di Akademi Plato, gagasan Aristoteles masih sangat dekat dengan gurunya. Yang kedua, ketika dirinya mengungsi. Yang ketiga, ketika sedang memimpin Liseum mencakup 6 karya tulis dirinya yang membahas tentang logika dianggap sebaik karya-karya yang paling penting. Yang kedua adalah Johann Arminius. Johann Arminius mengemukakan bahwa setiap manusia harus berusaha mencapai 2 tujuan. Yang pertama adalah keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi, dan yang kedua keadaan dunia yang sejahtera dan damai. Yang ketiga adalah William Amici Custom. William adalah seorang yang mengikuti aliran Aristoteles dan Thomas Aquinas, berkarakter pada metafisik dan epistemologi. Tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk keselamatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani.
Tokoh-tokoh realisme adalah pertama, Francis Bacon. Industri adalah kumpulan-kumpulan data tentang filsafat. Data harus dicuci dan perbedaannya harus didapat. Yang kedua adalah John Locke. Menurut John Locke, pendidikan harus sama seperti yang diekspresikan di dalam buku. Beberapa pemikiran yang tidak spesifik atau tidak teoritis, frekuensinya hanya dalam epistemologi, dan mereka merupakan gagasan praktis tentang pelakuan, kemalasan, penghargaan, dan hukuman. Yang ketiga, Galileo. Menurut Galileo, seorang astronom dan sebagai seorang filsuf Italia yang memiliki peran besarnya revolusi ilmiah. Yang keempat, David Hume. Sedangkan menurut David Hume, seorang filsafat Skotlandia, ekonom dan sejarawan, David Hume dimasukkan sebagai salah satu figur terpenting dalam filosofi Barat dan penjarahan Skotlandia. Sebagai sejarawan, David Hume menerima penghargaan yang sangat besar. Yang kelima, John Stuart Mill. Sedangkan menurut John Stuart Mill adalah merupakan pendiri tokoh terpenting dalam aliran tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.